من غزة ورسالة إخوانكم أحملها معكم إنهم فخورون بكم. Walau gencatan senjata telah diberlakukan sejak Oktober 2025, langkah Israel untuk mencaplok Gaza pada kenyataannya belum berhenti. Fakta di lapangan terus memperlihatkan kecenderungan itu. Beberapa waktu lalu, Israel kembali dilaporkan melancarkan serangan udara ke wilayah Gaza, serangan yang menewaskan 32 warga sipil. Kecurigaan pun semakin menguat ketika Israel akhirnya membuka gerbang Rafah, jalur penghubung antara Gaza dan Mesir. Namun, kebijakan yang diterapkan justru terasa janggal. Warga Gaza diizinkan menyeberang ke Mesir, tetapi tidak diberikan hak untuk kembali masuk ke Gaza. Pola semacam ini sulit dianggap sebagai kebetulan semata. Ia mencerminkan strategi Israel untuk mendorong penduduk Gaza keluar dari tanah kelahiran mereka sendiri. Di sisi lain, Amerika Serikat justru merayakan pembentukan Dewan Perdamaian yang melibatkan sejumlah negara, termasuk Indonesia. Ironisnya, di saat forum itu diklaim sebagai langkah menuju stabilitas, Gaza sama sekali belum merasakan wujud perdamaian tersebut. Pertanyaan pun mengemuka, sebenarnya kemana arah keberpihakan Indonesia? Berdiri bersama Gaza atau justru berada di sisi penjajah? Serangan Israel kali ini tidak bisa lagi disebut sebagai operasi militer biasa. Jet tempur F-16 dilaporkan menggempur kawasan sipil dan fasilitas umum, baik di Gaza Utara maupun Selatan. Dalam hitungan jam, sedikitnya 32 warga Palestina tewas, termasuk 6 anak. Rumah-rumah hancur, fasilitas kesehatan ikut terdampak, dan kondisi kemanusiaan yang sudah rapuh kian memburuk. Yang membuat situasinya semakin mencolok, semua ini terjadi setelah berbulan-bulan gencatan senjata yang rapuh. Sejak 10 Oktober 2025, lebih dari 500 warga Palestina dilaporkan tewas. Fakta ini membuat serangan terbaru sulit dipahami sebagai insiden terpisah. Ia terlihat sebagai bagian dari pola kekerasan yang berulang. Serangan-serangan tersebut juga memicu respons kelompok perlawanan. Al-Qassam Brigades mengklaim melakukan serangan balasan terhadap milisi yang didukung Israel di Gaza Selatan. Mereka menyatakan berhasil merampas kendaraan dan senjata sebagai bagian dari pembalasan atas serangan yang terus berlanjut. Eskalasi ini memperlihatkan bahwa gencatan senjata tidak pernah benar-benar berjalan efektif. Sikap Amerika Serikat kembali mudah ditebak. Washington menyatakan Israel memiliki hak untuk membela diri. Pembelaan ini konsisten dengan kebijakan sebelumnya. Bahkan, penjualan senjata baru senilai 6,6 miliar dolar kembali disetujui, termasuk 30 helikopter Apache, senilai 3,8 miliar dolar dan kendaraan tempur infanteri, senilai hampir 2 miliar dolar. Persenjataan yang kerap digunakan dalam operasi di Gaza dan tepi barat. Israel pun mengulang narasi lama. Mereka menyebut serangan sebagai respons atas dugaan pelanggaran Hamas dan jihad Islam. Militer Israel mengklaim 8 teroris keluar dari infrastruktur bawah tanah di Rafah Timur, wilayah yang memang masih berada di bawah pengerahan pasukan Israel berdasarkan kesepakatan Oktober. Narasi ini ditegaskan langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia menyatakan operasi akan terus dilanjutkan tanpa kompromi hingga Hamas dan milisi lainnya dihancurkan. Dalam kerangka berpikir Israel, rangkaian serangan tersebut diposisikan sebagai bagian dari perang pencegahan. Namun, dari luar blok sekutu Israel, penolakan mulai terdengar lebih lantang. Uni Eropa mengecam pelanggaran gencatan senjata yang dinilai berulang. Komisioner UE Hajjal Lahbib menuntut Israel mematuhi hukum internasional dan melindungi warga sipil tanpa pengecualian. Pernyataan bersama juga dikeluarkan oleh Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Indonesia, dan Pakistan. Mereka menyebut serangan Israel sebagai kejahatan perang dan mendesak Dewan Keamanan PBB segera bertindak. Di Indonesia, pemerintah terus menyampaikan kecaman atas kekerasan di Gaza. Namun pada saat yang sama, muncul kebingungan publik ketika Indonesia terlibat dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Pemerintah menjelaskan bahwa keterlibatan tersebut bertujuan membuka ruang dialog dan memperluas dukungan internasional bagi Palestina.
Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyebut langkah itu sebagai strategi untuk mendorong percepatan perdamaian. Namun, kritik di dalam negeri justru menguat. Banyak pihak menilai pembentukan dewan ini sejak awal syarat kontroversi. Salah satu sorotan utama adalah kewajiban iuran sebesar 16,7 triliun rupiah di tengah kondisi APBN yang sedang tertekan. Menteri Keuangan Purbaya menyatakan dana tersebut akan bersumber dari APBN meski mekanismenya belum jelas. Hal ini memicu pertanyaan publik mengenai prioritas anggaran negara. Kritik keras datang dari kalangan akademisi. Dosen Universitas Katolik Parayangan, Adrianus Harsawaskita, menilai kebijakan tersebut keterlaluan. Menurutnya, APBN seharusnya difokuskan pada kebutuhan domestik seperti pembangunan IKN, proyek kereta cepat Indonesia-China, dan program makan bergizi gratis, bukan pada iuran lembaga internasional yang manfaatnya belum jelas. Ia bahkan menyindir BOP sebagai sesuatu yang menyerupai klub eksklusif. Peringatan serupa disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Ia menyoroti bahwa Palestina dan Gaza tidak tercantum dalam struktur dewan tersebut. Dino mengkhawatirkan posisi Indonesia akan lebih lemah dibanding Israel, mengingat kuatnya pengaruh Netanyahu terhadap Trump. Ia juga membuka kemungkinan Indonesia perlu mempertimbangkan keluar dari BOP jika dewan itu bertentangan dengan hukum internasional. Pandangan berbeda datang dari Muhammad Hussein, jurnalis dan aktivis Gaza. Ia menilai pembentukan BOP mencerminkan frustrasi Trump setelah dukungan militer besar kepada Israel tidak menghasilkan kemenangan signifikan. Dalam konteks ini, keikutsertaan Indonesia dinilai tidak relevan dan justru kontraproduktif terhadap posisi Indonesia yang selama ini konsisten mendukung Palestina. Kecurigaan publik semakin menguat setelah pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia atas serangan Israel dinilai ambigu. Tidak ada penyebutan tegas tentang pelanggaran sepihak, apalagi istilah pembantaian atau genosida. Palestina pun tidak disebut sebagai negara, meski Gaza merupakan bagiannya. Bagi para pengkritik, ini bertentangan dengan sejarah, mengingat Palestina telah mengakui Indonesia sejak 1944. Keputusan pemerintahan Prabowo untuk bergabung ke BOP dinilai janggal. Banyak negara besar justru menolak ikut serta, termasuk Rusia, China, Prancis, Jerman, Italia, Norwegia, Inggris, dan Ukraina. Mereka menilai dewan tersebut tidak sejalan dengan piagam PBB dan berpotensi memusatkan kekuasaan di tangan Trump. Bagi negara-negara itu, BOP bukan lembaga netral, melainkan forum yang lebih melayani kepentingan strategis negara besar. Namun sikap Prabowo untuk tetap bergabung ditafsirkan sebagian pihak sebagai konsekuensi tekanan diplomatik dari Amerika Serikat. Mengacu pada laporan Tempo, keputusan ini diduga terkait kebutuhan kerjasama pertahanan dan negosiasi strategis lain, termasuk akses pasar dan tarif. Kelompok sipil menolak argumen tersebut. Mereka menilai langkah ini justru merusak citra Indonesia sebagai pendukung konsisten Palestina. Ketegangan meningkat setelah beredarnya video Prabowo yang menyatakan kesiapan Indonesia mengakui Israel demi perdamaian. Pernyataan ini memicu reaksi keras publik. Namun dalam konteks utuh pidatonya, Prabowo menegaskan pengakuan terhadap Israel hanya mungkin dipertimbangkan jika benar-benar membuka jalan bagi kemerdekaan Palestina dan disertai jaminan perdamaian nyata. Bagi sebagian pihak, pernyataan ini menunjukkan dilema Indonesia di tengah tekanan geopolitik global yang semakin keras.